Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar sejarah. Hari ini saya masih berada di kawasan Tugu, Jakarta Utara. Tepatnya saat ini berada di Gereja Tugu. Ini adalah Gereja Tugu, salah satu gereja tertua di Jakarta, di mana dulu ini adalah tempat ibadah bagi umat Kristiani dari orang-orang keturunan Portugis yang bertinggal di Batavia atau saat ini di Jakarta. Foto lebih lanjut tentang Gereja Tugu dan sejarah orang-orang Portugis di Batavia, yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Hari ini saya masih berada di Gereja Tugu di kawasan Tugu, Jakarta Utara, dan saat ini saya sedang berada dengan Ibu Erni. Beliau adalah warga atau keturunan Tugu, ya. Iya. Baik Bu, sehat Bu, kabarnya Bu? Iya, dengan Bu Erni. Ya. Saya Erni Mihil Yes. dan ibu saya Andris Cornelis. Oh baik. Saya orang Tugu asli. Tugas sih Bu ya. Iya. Luar biasa nih. Bu, bisa diceritakan Bu sedikit tentang gimana sih orang-orang Portugis dulu di sini atau di Batavia atau di Jakarta Bu? Oh, kebersamaan. Bersamaan. Iya. Jadi kalau sejarahnya bagaimana Bu? Sejarahnya kecuali ada ya ketentuan ketepatan ada yang meninggal, itu kita begadang, terus kita kebersamaan, gali kubur juga kebersamaan. Ya. Budayanya itu kebersamaan. Udah Bu ya. Dengan orang tidak seiman juga dengan kita kebersamaan. Jadi berarti dengan orang-orang sini juga walaupun mungkin Iya. dengan yang Muslim atau Iya, agama lain. Muslim juga kita kebersamaan. Baik. Jadi kalau Natalan dia ke kita, kalau Lebaran kita ke dia kebersamaan. Itu jadi sila toleransi beragama di Iya. kawasan Tugu ya. Iya, Sudah diterima baik. diterima. Di sini juga dulu sekolahan. Ada sekolah dulu ya. Sekolahan. Terus karena banyak saudara-saudara kita yang tidak seiman, terus dipindahkan oleh orang tua saya ke SD 01. Satu SR, iya SR, dekat dari sini. Tadi Ibu ceritakan tentang keberagaman, kebersamaan, toleransi Bu. Iya, iya, Jadi memang orang-orang Portugis di Jakarta ini iya. berarti sudah berbaur Bu. Berbaur, iya. Dengan masyarakat sipil. Dengan Begitu Bu ya. iya. Dan kira-kira sejarahnya ada sejarah apa lagi Bu? Mungkin pernah begini atau bagaimana Bu? Kita ada acara tradisi Rabu-Rabu Rabu-rabu itu setiap apa Bu? tiap 1 Januari. Jadi Rabu-Rabu itu mengekor supaya kita dari rumah khususnya orang Tugu ya. Iya. Kita ngekor dari rumah satu, kita kunjungan lagi ke rumah satu, nanti tuan rumahnya ikut lagi. Jadi saling berkunjung Bu ya. Iya. Kalau ada budaya mandi-mandi itu satu rumah. Itu mencoret-coret bedak. Ciri-ciri udah Bu. Iya. Jadi Itu acaranya mandi-mandi, tapi kita bukan mandi-mandi buyur, dicoret-coret bedak muka kita. satu hari berarti Bu ya. 1 hari, kadang-kadang sampai malam. Kalau Rabu-Rabu kita kadang-kadang sampai jam 11 malam. Soalnya banyak rumah yang kita kunjungi. Iya. Nah, kalau kembali ke gereja Tugu ini Bu, ini biasanya ini maaf kalau sejarah sendiri berdirinya tahun Gereja berapa Bu? tahun 1747. 1747. Iya, sekarang 276 tahun Berarti itu sudah berdiri sejak zaman Belanda atau bagaimana? sejak Belanda. Belanda ya. Yang berikan Justinus Pink tanah gereja dengan tanah 1,5 hektar. Kebetulan dia kasih tanah juga di Pegangsaan 2 hektar, tapi diambil orang kampung. Orang sana. Iya, Jadi yang terpakai di sini saja. yang Bu, pasti ya? ini. Kenapa di sini nggak ada penghuninya selain Bapak Pendeta? Emang bukan peraturan ya, sekarang peraturan. Dulu kemauan dari orang tua saya nggak boleh tinggal di tanah gereja. Ini memang Untuk gereja, iya. pendeta. Iya. Karena kita masuk GPIB tahun 58 karena peraturan pemerintah. Nah, kita dapat pendeta dulu sandeling. Pendeta di rumahnya tadi di sana.
Sekarang dibongkar. Iya. Di sebelah Yerwell. Iya. Iya. Terus sekarang dipindahkan kemari. Kalau di sini berarti ini rumah pendeta Bu ya? Iya. Kalau di sekitar sini nih ada Bu bangunan-bangunan Ini bangunan panggung panggung. untuk acara. Untuk Sebelah sekretariat IKBT. Di sana kantor serbaguna. Di sana sekolahan. sekolah dari gereja ini juga Bu? Iya. Bu, ya? Kalau sekolahan berdirinya tahun 69. Oh, baik, Bu. Nah, kalau saya masuk dari depan kan di sini disebut sebagai cagar budaya Bu ya. Iya. Itu sejak kapan Bu ditetapkannya sebagai Sejak tahun 99 1999 ditetapkan tahun 70 oleh Gubernur Ali Sadikin. ya? Iya. Nah, kamu dari depan sana kan ke sini kamu nengok sebelah kanan itu ada pemakaman. Iya. Itu pemakaman juga khusus untuk orang Tugu, Oh, tentu saja. komunitas Tugu. Jadi kita boleh masuk ke PIB. Kebetulan dulu ada putra Tugu yang jadi seorang pendeta dan dia berunding dengan para tetua-tetua untuk kita masuk GPIB atau GKI. Nah, kita dianjurkan untuk masuk GPIB. Tapi kuburan tertutup untuk umum, gereja terbuka untuk umum. Oh, menarik Bu. Iya. Jadi memang dari segi ornamennya ini sepertinya ada campuran Betawi juga. Betawi Eropa Bu ya? Atau bagaimana Bu biasa? Karena di sini saya lihat banyak Kita kan dikelilingi dikelilingi udah untuk Betawi ya. Dari sana Sungai Begok, Sukapura, Singapura. Beting. Itu kita dikelilingin dengan Betawi, otomatis kita logatnya juga logat Betawi. So ya. Karena dari bangunan aja sih sudah kelihatan. Iya, Betawi. Bagusannya gitu. Jadi pertama-tama yang punya rumah tembok ya, dulu kan rumahnya pagar. Terus papan. Nah, setelah tembok di bapak saya tahun 54. Jadi sekolahan dengan rumah rumah saya itu satu umur dengan masjid di Perapatan Budi Dharma. Sejarah Bu, dulu memang wilayahnya seperti maksudnya dari sana pintu depan atau bagaimana Bu? Tidak. Saja Bu. Dulu pintunya di depan kuburan. Buat kuburan sana ya? Iya. Terus di depan situ rawa-rawa. Oh, ada rawa-rawa dulu. Rawa-rawa. Terus kebetulan dari Matius Kuiko ada tanahnya sedikit, ada kukusan. Ya. Kita diberikan, gereja diberikan. Nah, dipindahkan ke sini. Kalau pagar ini tahun 82. Oh, tahun 82 baru. Itu Pemda yang bikin. Aspal aja tahun 74 itu juga Pemda yang kemarin juga direnovasi Gubernur Ahok. Terus dilari ke Ahok nggak jadi gubernur lagi, kita dengan Pak Anies. Panas ya. Iya. Berarti mungkin tujuan dari pagar ini untuk membatasi wilayah Iya. cagar budaya sama rumah Bu ya. Iya, rumah itu sebetulnya kalau masih Ahok ya kali ini masih digali itu. Kenapa madep sana? Karena dulu kita asetnya kali. Jalan setapak, jalan besar itu tidak ada tahun 82. Oh, belum ada Bu. Itu tembusannya ke Pelumpang. Tumpah. Iya. Oh, baik. Wah, cukup menarik Bu ya sejarah. Iya. Kalau dulu kan orang-orang zaman dulu condongnya ke gereja. Jadi sekolahan dia punya rekan orang kota, apa yang mau dibantu di sekolahan, menuju. Terus apa yang mau dibantu, gedung pertemuan. Jadi kita berkebersamaan. Nah, kalau panggung itu Panti Jompo dari gereja Ayam mau dipindahkan kemari, ternyata dia nggak mau, jadi ditinggalin. Kebenaran di Tugu ini kebersamaan kan, kebenaran orang Tugu nggak setuju karena nggak ada IMB-nya bangunan, jadi rumah pendeta, panggung, gedungnya IKBT,
itu dibongkar begitu aja, ditinggal begitu aja karena kita nggak setuju. Jadi kita di sini ada saingnya ya, ada ini ya, GPIB dengan orang Tugu. Kadang-kadang orang Tugunya nggak setuju kalau begitu. Jadi kalau sekarang membangunnya itu kita harus izin semua. Lebang pohon harus izin. Sebetul ngecat juga harus izin. Semua izin. Jadi kalau urusan gereja itu urusan Pemda. Oh, berarti ya intinya mau ada perubahan, mau ada renovasi karena ini sudah cagar budaya, Bu. Iya. Jadi harus izin ke Pemda DKI. Iya. Baru di- Jadi jangan apa ya kita ngecat juga nggak boleh. Harus ngecatnya cat putih, cat merah. biar otentik, Bu, ya. Iya, Sama udah. dengan aslinya. Jadi di dalam itu ada ubinnya juga asli. Kemarin ada sekitar 2 tahun saya urus. Oh, Iya. tarik. Jadi ya biasa dia urus-urus itu dilempar-lempar. Pertama-tama kami mengajukan surat ke wali kota Kota Jakarta Utara. Jakarta Utara. Terus kita ke gubernur. Gubernur dilempar lagi ke cagar budaya. Dari cagar budaya dilempar lagi cipta karya sampai pemborong. Pemborongnya pun dia yang menarik. Jadi kita terima kunci. Jadi kita boleh keliling-keliling atau lihat-lihat gereja dulu ya. Oh, iya. Di gereja Tugu ini rupanya di sini masih antik sekali. Di sini ada ornamen lampunya yang Iya. sudah lama, Bu, Ini ya. masih dikembalikan ke gereja semula. Oh gitu. Kemarin kenapa dibongkar atas karena dari cagar budaya Jakarta Utara diganti baja ringan, terus saya nggak boleh tetap diganti lagi kayu yang sertifikatnya 50 tahun, Iya. Masih situ ya. kayu jati. Kayu bagus. Iya. Karena diganti sama baja ringan sama Sudin Jakarta Utara, terus saya komplain diganti lagi dengan kayu. Kayu asli. Iya asli. Sini juga ada Ini nih boleh dipoto. boleh foto ya. Jadi Ini yang memberikan dibangunnya tahun 17 47 Justinus Fink ya. Yusin di Petuan Tanah Celincing. Ditabiskannya tahun 1748. Sudah lama sekali, Bu. Iya. Jadi arsiteknya di sini juga 200. Sebetulnya ini gereja yang 3 kali, 1 kali di sana di Simpang 5, 2 kali Gedoran Cina, pemberontakan Cina, baru di sini juga tahun 49 orang Tugu diserang dengan merdeka, orang Tugu diserang dengan orang-orang dari mana nggak tahu. Sebagian ada pergi ke Pejambon Gereja Immanuel, sebagian lagi ke Irian Jaya. Papua, Bu, ya. Ya, terus mereka tahun 62 pindah lagi ke Belanda. Ada ke Belanda. Iya, tahun 62 kan Trikora. Iya. Mereka kabur lagi, pindah lagi ke Belanda. Dan juga kalau bisa lihat ini dari pintunya, Bu, ya. Pintunya juga tinggi sekali nih, Bu. Iya, ini asli semua. Tebal ya. Iya, Ini kayu apa, Bu, ya? mungkin kayu jati atau kayu lilin. Ini masih asli. Berarti memang dari berdirinya pintunya memang sudah Ini udah sebegini. tebal. Ya kami sebagai komunitas Tugu merasa bersyukur lah masih bisa melestarikan Iya. di tengah-tengah perkampungan. Itu menarik ini. Iya. Tebal, kuat. Ya, Wawan, Di coaching, Bu. dia lagi bersih-bersih. Oh, jangan buka lagi. Nanti mungkin kita bisa keliling ke makam, Ke ya. sekolahan, Ke sekolah. lewat sekolahan. Tapi kalau bangunan aslinya memang ini aja, Bu, dulu, ya. Dulu Iya. bangunan-bangunan ini masih baru. Lonceng, Oh, semua. adek, lonceng.
ini yang dimasuk cagar budaya gereja dengan lonceng. Oh, loncengnya juga berdiri Jadi sama. loncengnya kalau gereja 3 kali pagi, 3 kali dibunyikan. Sampai jam 6, jam Pagi. setengah 7 sama jam 7 kita mulai ibadah. Iya. Jadi kalau zaman dulu dia suka bunyi sendiri. Bunyi sendiri. Kalau ada yang tua meninggal dia bunyi sendiri. Asik Bu ya. Iya menarik. Berarti ini loncengnya juga berdiri barengan dengan Bu, Gereja ya? iya bangun gereja. Sekitar 7 Ya kami bersyukur lah. Jadi tahun itu kedutaan Portugal datang Antonio Alberto. Nah, Ali Sadikin berbicara apa yang harus kami berikan. Nah, kedutaan itu hanya bilang gereja Tugu diperhatikan, dijadikan cagar budaya. Nah, mulai saat itu ya kita jadi dijadikan cagar budaya. Jadi ini dua ini ya, gereja dan Lonceng lonceng yang masih kokoh berdiri, pada sudah berdiri sejak tahun 1700-an. 717 47. Iya. Ini ada itu. Ini Mbak. Waktu kedutaan datang. Oh, ini semacam Iya. ada tantangan. Timur Leste, Bu Sambi. Iya. Taman Bacaan Ikatan Keluarga Besar Tugu. Iya, Bapak Sanana juga sudah berkunjung. Sanana Gusmau. Iya, Gusmau. Ini ada semacam tugu yang bertuliskan Taman Bacaan Ikatan Keluarga Besar Tugu. Sini ada bantuan dari Fundakau Kolsted Gulbenkian. Timur Leste, Bu Sambi. 2007, tepatnya tanggal 7 Juli 2007. Di sini ada tantangan dari Duta Besar Mozambik, Duta Besar Timor Leste, Duta Besar Portugal, dan Duta Besar Brazil. Jadi ada 4 negara yang berkunjung ke tempat ini. Ibu, kita keliling lagi. Ya, mau kemana lagi? Mau lihat foto itu nggak? Oh, ada foto-foto. Zaman dulu. Dari sana aja. Nah, itu kita dulu kehidupannya begitu. Kehidupannya kali itu pohon kelapa jembatannya. Itu ada yang pakaian Jawa atau bagaimana? Enggak pakaian Betawi. Oh, kayak Betawi ya? Iya. Itu orang-orang tahun 40-an, 30-an. Jadi kita 1 tahun sekali ada pesta panen. Pesta panen. Pesta panen itu ada kelapa, ada pisang, ada padi. Itu dijual, nanti uangnya diberikan ke gereja. Oh, gitu. Ini lagi pesta panen. Itu ada. Dulu kan, nah dulu belum di aspal tuh, masih. Berarti tampak samping sebelah sini, Bu ya? Iya, Oh, iya. samping itu masih tanah. Nah, itu ada foto tugu, Bu ya? Iya, ini tuh foto Tugu. Dulu gereja Tugu. Gereja Tugu seperti itu. Tahun 74 masih tanah. Kami Itu kan foto sedang makan-makan, Bu ya? Atau iya pesta panen. pesta panen itu ya? Iya, Oh, ini bawahnya mungkin ada foto lagi ibadah, Bu ya? iya lagi ibadah pesta panen. Terus di bawahnya lagi ini foto apa nih, Bu? Yang ada semacam tali gitu, Bu? Itu pesta panen, kita ada gunting gitu, gunting pita. Oh, gitu kita. Iya. Iya, iya, iya. Wah, menarik juga ya. Jadi orang Tugu dulu kegiatannya hanya di gereja. Berarti ini fotonya tahun Tahun masih 60-an, tahun 50-an. Soalnya kan jalannya masih tanah gitu. tanah. Iya. Iya. Nah, kita juga ada keroncong Tugu. Keroncong Tugu nih. Iya. Keroncong Tugu dulu pertama-tama Morisco. Terus almarhum meninggal diganti dengan Caprino. Nah, setelah IKBT berdiri, ada lagi tahun 1974 ya ada IKBT. Nah, berdiri lagi keroncong Tugu yang di pimpinan Arthur. Iya. Pertama-tama Morisco, jadi iseng-iseng mereka pada main keroncong, pada latihan di rumah pendeta itu. Dulu belum ada gereja, kita dulu nggak dapat pendeta karena di sini perkampungan. Iya. Iya, iya. Kemudian ada putra Tugu yang jadi pendeta, Albert Kwiko.
Terus berjalan kita dapat lagi pinjaman tahun 74 dari Angkatan Laut. Baru 82 baru dapat pendeta. Oh baik. Menarik hidup ya ini. Iya. Kenangan-kenangan foto-foto. Iya, Gereja Tugu ini ya. iya. Dulu gereja Tugu ya jarang ada yang berkunjung. Nah setelah itu kita masuk 12 destinasi. Sekarang destinasinya Malaysia, Busambi, Timur Leste, Singapura, 12 itu. Jadi kita sekali-sekali diundang ke Malaysia. Kemarin kan saya nanda tangani di Malaysia, Malaka. Kalau di sana budayanya masih hebat, masih bagus, patung-patung apa, jembatan merah. Oke, kita coba Iya. lagi Bu ya. Jadi Bu kita coba masuk ke Iya. dalam makam Bu ya. Wilayah makam dari Keluarga Mihil. keluarga Mihil Bu ya. Iya. Hai, mau ke kuburan. Jadi sini memang khusus untuk warga Tugu saja Bu ya. Keturunan Tugu dengan Keturunan ya. Iya. Nanti ada Cornelis, ada Mihil, ada Abraham. Berarti misalkan sekarang ada yang mau meninggal dari masih keturunan Tugu tetap dimakamkan di sini. Tetap di sini. Oh gitu. Dulu tahun 74 kan nggak boleh sama pemerintah, tapi kami ngelawan gitu. Jadi dapat persetujuan dari Dapat pemerintah. dari pemerintah dulu, pemerintah nggak izinkan tahun 76. Terus kita orang-orang Tugu ngelawan, jadi masih boleh. Tahun 949 orang-orang pada kabur ke gereja ini. Tahun 70-an mereka baru kembali lagi Balik ke Tugu. sini lagi. Tapi sebagian masih ada yang di Belanda, di Papua, Pamlun masih ada. Ini makamnya gede-gede sekali Bu ya. Iya, orang tanahnya enak sih. Iya. Ini keluarga Brunei. Sepang Brown ya Bu ya. Brunei. Ini beliau siapa Bu? Istrinya orang Tugu, lakinya Sepang. Meninggal tahun 1977 ya. Iya, Tapi masih keluarga Ibu bukan? masih semua di sini masih family. Masih family. Ini ada J.A. Sepang Iya, masih Iya, Pak. Sepang. 1903. Di sini family entah dari ibu, entah dari bapak. Ini Mihil. Wah, ini juga makamnya gede sekali deh. Besar sekali. Ini Mihil. Barnes Hills. Di sini berarti kalau dibilang marganya apa saja Bu? Yang Sekarang tinggal 6. 6. Tinggal Mihil, Cornelis, Brone, Abraham. Ini namanya nggak pakai S. Jadi kita harus pakai S. Kalau tidak pakai S, kita nggak boleh dengan Belanda. Namanya nggak diambil. Barnes Hills Bu ya. Iya. Beliau berarti memang lahir di sini, meninggalnya juga di sini. Iya. Masih. Ini Salomon habis nggak ada karena nggak punya anak laki-laki. Oh gitu. Iya. Bendas Solomon. Iya Oh, ada 3 orang Bu ya? Bro, Saiman. Ini ada 2. Oh 2. Suami istri. Satu Iya. lubang ini ya. Iya.
Wah, rupanya di sini banyak sekali pemakaman dari orang-orang keturunan. Jadi saya memang khusus dimakamkan di sini dari yang sudah meninggal sampai yang generasi sekarang, misalkan ada yang meninggal lagi dimakamkan di sini juga. Ya Abraham. Sini Brono. Bukan Brona, Abraham. Oh, Abraham yang ini, Bu? Iya, Oh iya itu. iya itu Abraham. Itu Abraham. Iya, Abraham. Oh, Semuanya kan belakangnya pakai S. yes. Tapi kalau di Sepang ini dia letak lagi. Ya, Sepang. pakai. Oke. Cuma Mihil kawin dengan Megatadu, jadi dia pakai marga Megatadu. Jadi yang kawin mengawin. Jadi supaya Brona kawin dengan Sepang, otomatis ikut pam lakinya, tetap Bronanya masih ada. Iya. Iya, ya. Jadi kurang lebih luas makamnya berapa, Bu? Ya? Ada 1,5 hektar, 1,5 ya? 15.000 meter, 15 meter ya. 15.000 meter. Ini jalannya ini belum ada. Ini masih sawah atau? Sawah, masih sawah. Masih sawah-sawah. Kita kemana-mana asetnya kali. Kalau zaman dulu bilang kita ngerobok. Iya, iya. Menarik dulu. Iya. Sebetulnya kesian orang-orang dulu. Dulu gereja paling 10 orang. Baru orang Tugu aja. Nah berkembangnya setelah 1982. Iya. Jadi rumahnya jauh-jauh. Dari rumah saya ke rumah Arthur, baru nemu rumah. Makanya kalau kita kayak Betawi, kalau manggil, woi mau kemana? Mau ke Wetan. Woi mau kemana? Mau ke Kulon. Itu bahasanya. Ya kita bersyukur lah sama orang tua kita zaman dulu masih bisa melestarikan budaya. Tapi sekarang suka ada jalan ini ya, jadi orang Iya, iya. banyak jamaah. Iya. Itu ya. Kebetulan ketetapan pemerintah tahun 70 kontainer nggak boleh lewat. Pul-pul nggak ada ya. Pemerintah juga nggak menjalankan peraturan. Di zaman waktu Ali Sadikin. Kalau kuburan nih tertutup untuk umum, yang kawin hanya orang Tugu. Nanti saja, Bu ya. Yang kawin mengawin semuanya Cornelis dengan Teno Bisa. boleh kubur. Pokoknya yang keturunan Tugu. Oh, berarti intinya perkawinan antara orang Tugu dan orang Tugu, Bu ya, yang sampai mungkin anak cucunya boleh. Iya, anak cucunya. Kalau zaman dulu perempuan Tugu boleh kawin, tapi hanya harus membangun kampung sini. Perempuannya nggak boleh dibawa keluar. Tahun 20, 30, sampai tahun 70 masih berlaku. Boleh kawin sama orang luar. Cuma ya Korua, kayak Luhu, ten tua, Teno boleh, tapi nggak boleh bawa keluar kampungnya. Harus membangun kampung lama. Gitu. Pernikahannya orang zaman dulu gitu. Ya. Tapi kalau generasi sekarangnya ada nggak, Bu, yang katakan menikah dengan orang luar? Gitu. Sekarang nikah dengan orang luar banyak. Dengan orang Tugu juga ada. Oh. Jadi mereka ada yang tinggal di luar dari Tugu ini, Bu? Oh sekarang banyakan di luar. Iya. Kampung Tugu kan nggak ada itu. Contohnya rumah dulu satu, sekarang banyak. Iya. Sekarang pada ke Bekasi, ada yang ke kota. Jadi berapa orang aja kampung Tugu. Tapi tetap kita ada pertemuan untuk orang Tugu 1 bulan 1 kali. Sudah sekali. Iya. Disebutnya IKBT. Orang dulu tuh pinter. Bagaimana? IKBT tuh nggak boleh keluar. Biar rumahnya di luar harus bikin di kampung Tugu. Jadi supaya dia cinta kampung Tugu. Itu biasa perkumpulan atau pertemuan itu sekaligus dengan ibadah atau Ibadah. gimana? Atau bebas? Ibadah dulu. Ibadah dulu. Ibadah dulu baru kita ngobrol-ngobrol. Jadi, sampai sekarang budayanya masih ada. Kalau ada yang meninggal kita datang bersama.
Terus gali kuburan bersama, Ya, ya. masih ada budaya. Masih kuat ya. Iya. Kerabatan antara keluarga Tugu. Nah, kita naruh kembangnya tanggal 24. Mau Natal Iya. dan tanggal 31. Itu rame di kuburan. Itu bakal intinya kalau mungkin kalau muslim kan biasanya sebelum lebaran Iya. ziarah kubur tuh Iya. ya. Berarti kalau di sini sebelum Natal Sebelum ada Natal sama tahun baru. tahun baru ya. Iya. Terus kadang-kala yang muda harus datengin yang tua. Supaya saya lebih muda, tapi saya pernah tua. Dari orang tua saya tua. Jadi Arthur tuh harus datang ke saya. Iya. Itu budayanya begitu. Oh, masih belum jauh Bu. Iya masih budayanya gitu. Jadi kita kalau salaman di tengah jalan nggak diterima, Jadi harus harus datang ke rumah. cukup menarik ya. Saja budaya kekerabatan antara Iya kami dididik dari zaman dulu itu kekerabatan, ya, jadi masih terjalin dengan baik ya. keakraban. Iya. Jadi kamu mau datang nanti 1 Januari jam 11 atau tanggal 7, tapi lebih enaknya tanggal 1. Gitu sendiri ya. Jadi tanggal 1 Januari menurut Ibu Erni ini ada acara namanya Rabu-Rabu Bu. Iya rabu-rabu. Acara khasnya orang-orang Tugu ya. Iya. Kata itu. Itu kita salaman, terus kita nyanyi 3 lagu, terus kita joget-joget. Itu nyanyinya lagu keroncong atau Lagu keroncong. keroncong ya? Iya. Keroncong itu khas asli Iya. Tugu ya. Ada lagu Portugis juga. Iya. Debate Porta. Nah, di Kisore mungkin Iya. yang pengen datang tanggal 1 Januari bisa datang ke Gereja Tugu atau ke Kampung Tugu ini. Iya, Kampung Tapi Tugu. kita ditemui Bu ya. Ya kalau acara mandi-mandi, ibadah dulu, baru acara mandi-mandi. Nanti kalau kamu datang di gereja aja kan kita pasti ke rumah pendeta. Iya. Cukup menarik. Ya. Itu unik juga acaranya. Ya, jadi Tidak ada di mana-mana, tidak ada. memang khasnya Portugis Iya. atau keturunan Portugis ya. Iya, Sini saja iya. tidak ada di tempat lain Bu ya. Mandi-mandi itu dicoret, disebutnya mandi-mandi, tapi bukan coret-coret bedak. Dari Malaysia udah datang, dari Lengkap ya dulu ya. Malaka, dari Timur Leste. Iya. Iya. Kalau malam tahun baru di gereja ada ibadah tuh dikunjungin sama wali kota. Iya. Wali kota, camat. Oh jadi pemerintah datang ke sini. Iya, pemerintah tiap tahun datang. Ini jalan ini kemarin dari ulang tahun Bayangkara. Itu Bayangkara dari polisi. Iya. Nah Ini bangku zaman dulu. ini sudah ada tahun berapa Bu? Nah, Sudah ada dari tahun berapa? dari 1747. Sudah lama juga ya. Iya, Kayunya kayu jati ya. kayu jati. Betul. Iya. Oh menarik ya. Masih awet ya. Iya. Nggak keropos sama sekali. Nah kalau ini kalau boleh tahu ini gedung apa Bu? Ini rumah Bapak Pendeta. Oh Bu, betul. Iya. Ini juga bangunan zaman dulu. Iya. Oke di sini ada arsitektur Betawinya nih Bu ya. Iya. Dari atasnya. Ini juga dari tahun 1910. Pertama-tama orang Tugu punya rumah ya di sini. Ini buat pertemuan. Orang-orang rapat di sini dulu, orang Tugu pada kumpul-kumpul. Terus di sini juga pernah dibangun sekolahan. Sekolahan. Tahun 54 baru dipindahin ke STR. Gitu ya. Ya. Jadi sekolahan dengan umur saya, dengan rumah saya itu jadi satu. Jadi memang dulu gayanya gaya-gaya Betawi Bu ya dari Iya, emang Betawi. dari Iya. jendelanya. Ini jendelanya. pintunya. Iya, pintunya. Pertama-tama rumah pagar bilik. Kalau kita bilang bilik.
terus naik tingkat baru punya papan, baru tembok, Oh, berarti AC-nya dulu ini bilik Bu ya? bilik, Dipugar. di renovasi, bilik, papan, bawahnya tembok, atasnya papan. Berarti mungkin bawahnya dulu tanah Bu ya? Dulu ini ubin yang abu-abu, Ubin yang abu-abu. kotak-kotak itu, yang ada kuning, merah. Iya. Jadi di sini terlihat sekali ya, Iya. walaupun keturunan Portugis tapi rumahnya sendiri rumah-rumah dengan gaya Betawi, jadi terjadi Iya, perpaduan budaya antara Portugis dan Betawi Bu ya. iya. Setelah 10% dengan 9, Betawinya lebih banyak, ada 80%. Tugunya hanya 20%. Iya. Tapi kita bersamaan. Nah itu tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Erni, beliau Iya. adalah salah satu warga atau keturunan Portugis yang berada di Jakarta ini. Dan tadi juga kita keliling-keliling dari gereja Tugu ini sampai dengan ke pemakaman orang-orang Tugu yang ada di Jakarta ini. Nah, semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita tentang sejarah Indonesia, khususnya sejarah Betawi atau sejarah Jakarta. Semoga video ini bermanfaat karena sejarah adalah guru depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.